Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustadz dalam video pembelajaran PAI untuk kelas 6. Adapun tema pada hari ini yaitu beriman kepada qada dan qadar. Nah, seperti biasa sebelum belajar sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, soleh dan solehah, sebelum lanjut ke pembelajaran inti, Ustadz akan menyebutkan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, menjelaskan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, memiliki sikap yang mencerminkan iman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, mengambil hikmah dari beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum belajar, anak-anak kita membaca surah pendek bersama-sama. Kali ini kita membaca surah An-Nasr. Dimulai dengan ta'awuz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Shadaqallahul azim. Iftitah atau pendahuluan. Suatu pagi ketika Imran hendak pergi ke sekolah, ia melewati rumah Pak Dibyo. Suasana rumah itu tidak seperti biasanya. Banyak orang yang berkumpul, wajah sedih, bahkan di dalam rumah terdengar suara tangis. Ternyata keluarga Pak Dibyo telah kehilangan salah satu anggota keluarganya. Mas Budi, anak pertama Pak Dibyo, telah meninggal dunia. Ia mengalami kecelakaan motor saat hendak bekerja. Padahal Mas Budi masih berusia muda. Bahkan sebentar lagi ia berencana akan menikah. Nah, demikianlah kematian merupakan salah satu dari qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berkehendak mencabut nyawa seseorang, tidak ada seorang pun yang dapat menghindarinya, baik muda, orang tua, maupun bayi yang baru lahir sekalipun. Nah, apa yang dimaksud dengan qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Dan bagaimana cara kita beriman kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa Ta'ala? Untuk mengetahuinya, pelajari dengan sungguh-sungguh agar kamu dapat memahami dengan baik pelajaran iman kepada qada dan qadar. Nah, sekarang kita masuk ke materi pembelajaran inti. Pengertian qada dan qadar. Yang pertama, pengertian qada. Menurut bahasa Arab ya, qada adalah keputusan atau ketetapan. Sementara menurut istilah, qada adalah keputusan atau ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua makhluknya yang telah ditetapkan sejak zaman azali atau zaman sebelum terjadinya sesuatu, semua yang terjadi pada makhluknya termasuk manusia. Qada merupakan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, segala sesuatu yang menimpa manusia,
baik itu berupa kelahiran, kematian, rezeki, jodoh, maupun musibah. Semua itu merupakan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Inna kadzalika 'ala Allahi yasir. Shadaqallahul azim. Artinya, setiap bencana yang menimpa di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab atau Lauhul Mahfuz sebelum kamu mewujudkan. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Quran Surah Al-Hadid ayat 22. Nah, soleh dan soleha, ayat tersebut menunjukkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi atas kehendak Allah Subhanahu wa taala dan tidak ada satupun yang dapat menghalanginya. Segala sesuatu yang akan terjadi terhadap makhluknya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ketetapan itu tidak ada yang mengetahui sebelumnya. Nah, yang kedua, pengertian qadar. Menurut bahasa, qadar adalah ukuran atau ketentuan. Nah, sementara menurut istilah, qadar adalah ukuran atau ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Nah, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebagai berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Nah, soleh dan solehah, berdasarkan ayat tersebut kita dapat mengetahui bahwa segala sesuatu yang diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu senantiasa ditentukan dengan ukuran tertentu. Misalnya si A ukuran rezekinya sekian, kemudian si B umurnya sekian tahun, kemudian hujan di daerah A ukurannya sekian, dan sebagainya. Nah, jadi berbeda-beda ukuran dari rezeki, umur, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan kehidupan di muka bumi ini. Misalnya matahari terbit dari timur, tenggelam ke arah barat, kemudian benda jatuh ke bawah, dan tanaman tumbuh ke atas. Nah, semua itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala yang dapat kita sebut dengan sunnatullah atau kehendak Allah Subhanahu wa taala. Catatan. Nah, manusia wajib berusaha atau disebut juga ikhtiar. Nah, setelah semua berikhtiar, kemudian kembalikan kepada Allah atau disebut juga bertawakal. Karena kepada Allah lah kita memohon dan meminta. Nah, anak-anak, untuk rangkumannya, qada menurut bahasa artinya keputusan dan ketetapan. Sedangkan qadar menurut bahasa artinya ukuran. Nah, jadi supaya lebih mudah memahami, qada itu adalah keputusan atau ketetapan Allah sebelum terjadi, sedangkan qadar ketentuan Allah yang sudah terjadi. Qadar juga disebut sebagai takdir.
Baiklah, Soleh dan Soleha, sampai di sini dulu video pembelajaran Pai pada hari ini. Semoga dengan video pembelajaran hari ini bermanfaat untuk Ustadz dan untuk kalian. Sampai berjumpa lagi di video pembelajaran berikutnya. Salah khilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.